Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Rajaku, si gonggong rohaku, sai guru di mana sudah dalam hati, sai asini rohana Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali kita di dalam renungan pagi HKBP Reformanda. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih atas kasih anugerah yang Tuhan boleh percayakan kepada kami dan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna. Pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Terlebih kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, hanya kepada Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat 23. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita adalah jagalah hatimu. Salomo yang kita kenal sebagai raja yang bijaksana menulis perintah ini bukan hanya sebagai nasihat moral, melainkan sebagai kebenaran tentang bagaimana kita hidup dan bekerja. Kata jagalah berarti menjaga dengan penuh kewaspadaan, seperti seorang penjaga benteng yang tidak pernah lengah. Hati dalam Alkitab bukan sekedar pusat emosi, melainkan inti dari seluruh keberadaan kita, seperti pikiran, kehendak, perasaan, dan arah hidup. Dikatakan dalam ayat ini, dari situlah terpancar kehidupan. Kata terpancar adalah gambaran mata air. Bayangkan sebuah sumber mata air jernih di pegunungan, di mana ia memberi kehidupan bagi seluruh lembah di bawahnya. Demikianlah hati yang terjaga. Ia akan mengalirkan perkataan yang membangun, keputusan yang bijaksana, kasih yang tulus, dan iman yang teguh ke seluruh aspek kehidupan kita. Sebaliknya, sumber yang tercemar akan meracuni semua yang mengalir darinya. Hati yang dipenuhi kepahitan tidak bisa menghasilkan pengampunan yang tulus. Hati yang dikuasai ketakutan tidak bisa berjalan dalam iman yang bebas. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, firman Tuhan sebagai cermin. Isilah hatimu senantiasa dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Itu ditulis di Kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan memberikan petunjuk dan arah yang pasti dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, berdoalah. Datanglah kepada Bapa dengan jujur, akuilah apa yang menumpuk di dalam hati kita. Ada kecemasan, ada dosa, dan ada kekecewaan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang memulihkannya. Yang ketiga, pilihlah dengan bijak apa yang kamu izinkan masuk, apa yang kamu ingin lihat, apa yang kamu ingin dengar, dan pikirkan terus-menerus akan membentuk hatimu. Jadilah penjaga gerbang atas matamu dan telingamu. Yang keempat, jangan simpan kepahitan. Setiap luka yang tidak dibebaskan menjadi beban dalam hati. Pengampunan bukan membenarkan kesalahan orang lain,
tetapi tindakan membebaskan dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memulai hari ini dengan segala aktivitas dan segala kesibukan kita, luangkanlah waktu 1 menit, tanyakan kepada hatimu dengan jujur, apa yang sedang menghuni hati kita pagi ini. Bawa jawabannya kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang hadir, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini aku datang membawa hatiku kepadamu. Aku tahu betapa mudahnya hati ini terluka, tercemar dan teralihkan. Tuhan, tolong untuk menjadi penjaga hatiku hari ini. Biarlah setiap yang memancar darinya mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan urus firman aku, saya rohani asa makin nonda aku honai tiru oki tiur masino Indoni igiri Yesus Topto masinondang Panondang doa tutup. Mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.